Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, Salih. How are you today? I'm fine. Okay, today we would like to learn about the grammar again, ya. Kita akan belajar tentang there is or there are. Let's we learn together. Let's take a look on point 1, 2, 3. Oh iya, Ustazah belum sampaikan ya. Kita buka bukunya ya. Let's we open our books on page 19. Ya, kita buka bukunya di halaman 19. Nah, anak-anak jangan patah semangat ya belajar bahasa Inggris. Katakan kalau kalian belajar bahasa Inggris itu sangat menyenangkan. Let's go. Okay, now let's take a look number 1, 2, 3. Pembahasan tentang bagaimana cara menggunakan there is and there are. Nah, Salih-Salihah, use there is for singular nouns. Lihat di point number 1. Use there is for singular nouns. Nah, contohnya there is a spider on the wall. Nah, coba Salih-Salihah ya, sini ya. Oke. Saya jelaskan Ustazah. There is untuk singular nouns. Nouns tahu ya? Nouns adalah kata benda yang singular. Nah, waktu itu pernah nggak ya diajarkan singular nouns itu apa sih? Nah, singular nouns artinya bahwa benda itu hanya satu, not more than one. Jadi tidak boleh lebih dari satu. Contoh misalnya, there is a spider on the wall. Jadi hanya satu spider, maka dia menggunakan there is. Oke. Nah, begitu pula ada penggunaan lain dari there is ini selain singular nouns ya, untuk singular nouns, yaitu apabila menghitung untuk kata benda ya, items, uncountable items, means that untuk benda-benda yang tidak dapat dihitung ya, Salih-Salihah. Misalnya apa? There is milk on the floor. Nah, misalnya ada susu di atas lantai. Nah, apakah susu ini milk ya? Ini bisa dihitung? Tidak. Maka ia selalu kalau ketika menggunakan ia dihitung, maka dia selalu diikuti misalnya one glass of the milk ya. There is a milk on the floor. Makanya ia menggunakan is karena ia tidak dapat dihitung jumlahnya. Ya. Oke. Nah, Salih-Salihah selanjutnya adalah, nah, kalau there are ya, ingat ini. Jadi use there are for plural nouns. Harus diingat bahwa there are itu untuk kata benda yang lebih dari satu, Salih-Salihah. Ya. Misalnya, there are pencils on my desk. Okay? Do you understand? Apakah sudah mengerti ya, Salih-Salihah? Oke, lalu bagaimana cara menulisnya? Nah, di sini ada pattern ya. Ternyata sama halnya ketika kalian belajar tentang simple future tense. Di sana ada positive, negative, and question form ya, atau interrogative. Nah, misalnya di sini pola atau bagaimana cara menulis kalimat dalam bentuk positif there is atau there are. Nah, seperti ini. Ya, langsung aja. There is, terus kemudian atau are, kemudian object. There is a book on the shelf. Lalu kalau negatif bagaimana? Nah, hanya ditambahi apa anak-anak? Kita perlu menambahkan not di sini, ya. Misalnya there aren't an object ya. There aren't books, maka bukunya lebih dari satu, maka ya there aren't books on the shelf. Nah, lalu bagaimana dengan menggunakan is atau are, kemudian ya menggunakan kalimat tanya, interrogative question atau question sentence ya. Patternnya, rumusnya adalah kita mulai dulu dengan to be, is, are ya. Jadi ini adalah to be sebenarnya ya, is, are, kemudian diikuti oleh there dan object. Oke, seperti ini Salih-Salihah. Nah, oke ya.
sampai di sini penjelasan tentang there is or there are. Bila ada pertanyaan atau masih kalian belum mengerti, solusinya masih belum mengerti, boleh Jabri Ustazah ya. Ustazah akan sampaikan barangkali. Okay, I think that's all about our lessons today. Thank you so much and hopefully you keep stay healthy and don't forget to always pray to Allah ya. Jangan lupa untuk selalu berdoa. Semoga tetap semangat belajarnya. Tentunya belajar bahasa Inggris. Oke. Salih salihah. Assalamualaikum warahmatullahi